Action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Sita? Alhamdulillah sehat-sehat Ustazah. Ini tetap ceria ya? Selalu semangat. Oke, terbawa semangat untuk mendidik anak-anak kita. Bismillah. Oke, sesuai dengan rencana kemarin katanya kita melakukan mau disupervisi. Nah, hari ini Ustaz Sobirin memberikan tugas kepada saya untuk mensupervisi usaha mas kita nanti di besok ya. Oke. Nah, hari ini saya akan mengadakan, kita akan bercakap-cakap santai ya. Hari ini kita adakan percakapan observasi sebelum nanti saya akan amati pembelajaran yang akan Ustazah laksanakan di dalam kelas atau sebelum saya melaksanakan supervisi kelas Ustazah. Ya, kira-kira adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ustazah lakukan. Nah, mengapa kita melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ustazah. Santai Ustazah nggih? Santai. Yang saya tanyakan yang pertama Ustazah, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ustazah kita ini apa dan mata pelajaran apa Ustazah sampaikan, monggo sampaikan. Terima kasih untuk rencana pembelajaran saya besok. Saya akan mengajar mata pelajaran IPAS. Jadi kita sudah masuk ke bab yang ketiga tentang magnet, listrik, dan teknologi. Di sini untuk tujuan pembelajarannya karena ini adalah pertemuan pertama di bab yang ketiga ini. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah di mana siswa itu bisa mengidentifikasi mana yang termasuk benda yang magnetik dan benda yang non magnetik. Nah, sebelumnya di kelas 4 kemarin itu sudah Ustazah tentang magnet, cuman ini hubungannya sama gaya magnet, gaya gesek seperti itu. Tapi di kelas 5 ini jadi lebih diperdalam lagi. Jadi kita akan belajar mengenai magnet itu apa sih, manfaatnya itu bagaimana, sifat magnet itu bagaimana. Nah, ini di pertemuan pertama tentang magnet ini yang saya ajarkan ke anak-anak ini, anak-anak bisa membedakan mana sih yang termasuk benda magnetik dan mana termasuk benda non magnetik. Dari sini saya harapkan nanti anak-anak bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata magnet itu seperti ini. Nah, bisa membuat suatu pengertian dari percobaan-percobaan yang saya lakukan besok itu. Jadi luar biasa Ustazah, kita tujuan pembelajarannya. Jadi dalam pertemuan yang pertama ini Ustazah kita akan mengajak siswa agar bisa mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Pada akhirnya akan mengetahui manfaat dari magnetis. Seperti Ustazah ini luar biasa Ustazah. Terus menurut Ustazah Lita, bagaimana arah pengembangan yang hendak atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Jadi arah pengembangan dari pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan yang pertama jelas untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini saya implementasikan dari percobaan ini nanti, dari percobaan anak-anak dengan benda-benda mana benda-benda yang bisa bergerak tanpa disentuh. Mereka akan berpikir, oh ternyata ada benda yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Terus dari situ anak bisa menyimpulkan, oh yang bergerak itu bendanya bentuknya apa sih, dari bahan apa sih, seperti itu. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa menyimpulkan, oh ternyata magnet itu adalah apa. Nah, seperti itu. Dari situ anak-anak bisa berpikir kritis di situ. Yang kedua di sini yang akan saya arahkan ini selain berpikir kritis adalah gotong royong dan tanggung jawab. Ini kan berkelompok. Jadi di sini anak-anak bisa tahu tanggung jawabnya saya sebagai kelompok, bagaimana bisa kelompok ini bisa untuk menyelesaikan tugasnya, berdiskusi dengan temannya, menghargai orang lain, seperti itu. Untuk
Jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh saya kita di dalam pembelajaran IPAS ini yang pertama kemampuan siswa untuk berpikir kritis ya melalui praktikum nantinya. Jadi anak-anak beberapa belajar tentang bagaimana mereka menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan terakhirnya. Oke, sangat bagus sekali saya. Kemudian yang kedua dengan gotong royong ya saya dan tanggung jawab di sini anak-anak akan bekerja secara kelompok. Nah, di situ terjadi kolaborasi yang baik dan di situ juga ada pembagian tugas tentunya dan anak-anak bisa melaksanakan dengan penuh. Sangat bagus sekali, saudara. Kemudian saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran ISADA tentang metode, strategi, atau pendekatannya saya yang dilakukan di sini. Ya, yang pasti karena ini pelajaran IPAS pendekatannya setelah saintifik ya, saintifik dengan metode percobaan. Jadi dari percobaan ini anak-anak bisa mendapatkan pengalaman, bisa membedakan benda itu iya atau tidak dari suatu pengalaman nyata atau real kontekstual kontekstualnya di situ saya ambil di situ. Selain itu metode yang saya gunakan di sini ada yang pasti diskusi dari hasil percobaan ini anak-anak akan menuangkan hasil diskusinya jadi sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang mereka menuangkan hasil diskusinya dengan membuat suatu buklet. Oh ternyata membuat buklet yang berisi tentang benda magnetik, tidak magnetik, tentang kesimpulan dari percobaan tadi. Ada yang anak-anak yang bikin berupa infografis, ada yang berupa mind mapping seperti itu. Jadi ada 3 hal yang jadi tugas mereka itu nantinya. Ada 3 tagihan. Jadi mereka bisa memilih infografis, mind mapping atau memilih membuat buklet sesuai dengan passion mereka masing-masing. Selain itu, saya juga metode yang saya gunakan dalam presentasi yang pasti dari anak-anak ini nanti anak-anak saya latih untuk berkomunikasi. Ya memang mungkin nantinya anak-anak itu masih belum terbiasa, sulit ngomong. Aku ngomong apa ya Ustaz, tapi dari situ kita tetap optimis untuk berlatih bicara di depan umum dengan melaporkan hasil dari diskusi tadi. Bagus sekali Ustazah. Ya, jadi itu pendekatannya saintifik karena kita juga nanti masyarakat praktikum juga di sana ya. Kalau sesuai dengan penjelasan Ustazah kita tadi, saya rasa pembelajarannya dilakukan oleh Ustazah kita ini pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Ya, jadi nanti anak memiliki produk ya, produk. Ya. Jadi anak-anak ini akan menghasilkan sebuah produk yang berbeda-beda. Ada yang buklet, ada yang apa tadi Ustazah? Infografis dan mind mapping. Sangat luar biasa Ustazah. Terus media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Ustazah? Media pembelajaran ini yang pasti alat-alat untuk praktikum tadi saya sediakan anak-anak membawa beras sama kacang. Kemarin kita sudah sebelumnya nanti saya akan menugaskan anak-anak untuk membawa beras, anak-anak saya tugaskan untuk membawa beras, membawa kacang tanah, membawa peniti, sesuatu yang bisa dia dapatkan di rumah, cuma membawa tisu. Nah nanti itu akan menjadi media pembelajaran yang dilakukan. Yang saya sediakan, saya menyediakan magnet yang pasti untuk praktikum ini karena berbicara tentang magnet tentunya ada media magnet. Selain itu juga ada LKPD untuk mengarahkan percobaan dan diskusi mereka. Selain itu ada untuk evaluasi asesmen informatifnya saya sediakan. Juga ini ya Ustazah, di kelas kan juga ada tersedia LCD. Pastinya ini akan menarik ya. Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira kapan pembelajarannya akan dilaksanakan Ustazah? Pembelajarannya insya Allah akan saya laksanakan hari Selasa misalnya. Selasa besok jam ke-4 ya, Selasa jam ke-4. Jadi kebetulan jam ke-4 ke-5 itu pelajarannya IPAS. Saya mencatat hal-hal yang besok saat observasi saya akan mencatat hal-hal yang
yang dilaksanakan oleh saya selama pembelajaran. Oke, kemudian kita melaksanakan kegiatan setelah observasi atau supervisi kelas. Jadi saya akan ajak ketemu lagi dengan Isada untuk berbincang santai di situ. Kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Faisal Hakim. Oke, sebelum kita akhiri apa percakapan ini, Isada, apa yang Isada dapatkan dari percakapan ini? Dari program ngobrol kita ini saya dapat masukan sedikit untuk pembelajaran, punya gambaran yang akan saya lakukan besok. Jadi nantinya ini saya akan berusaha untuk memanfaatkan media, memaksimalkan media yang sudah disediakan untuk pembelajaran ini. Juga saya akan memanfaatkan ini tadi untuk sebelumnya untuk karena tadi sudah berdiferensiasi, jadi saya akan membagi kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar mereka itu. Jadi yang akan saya dapatkan, saya harus lebih mempersiapkan itu tadi, saya memaksimalkan media sama mengelompokkan siswanya ini. Baik sekali saya. Saya rasa rencana pembelajarannya dilakukan oleh Isra ini cukup bagus sekali, dan saya berharap nanti pembelajarannya lebih bisa menampilkan yang terbaik untuk anak ini. Dengan adanya observasi ini bisa memberikan masukan pada Isada, juga saya mengetahui apa yang sudah persiapan dari Isada Masita untuk pembelajaran Isra. Semoga bisa tampilkan yang baik untuk anak kita, Isada, bisa menggali potensi anak kita dan bisa memaksimalkan media pembelajaran yang disiapkan oleh Isra. Terima kasih Isada. Selamat ketemu kembali besok di observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah lihat bangkunya penuh semuanya. Artinya oke, sebelum kita mulai belajarnya, Ustazah minta tolong satu orang ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan Bapak Ketua kelasnya, Bapak Ibrahim. Kegiatan kita biar lebih semangat ya anak-anak, kita jadi sampean semuanya jadi generasi Indonesia cemerlang di masa depan. Kita tidak boleh melupakan rasa nasionalisme kita, jadi kita menyanyikan lagu nasional. Silakan Mbak Zakira. Apa artinya ini? Apa perasaanmu hari ini? Semua aktivitas apapun silakan dihentikan. Hentikan kegiatan yang tadinya pegang pensil, pensilnya diletakkan. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Duduk yang nyaman. Yang nyaman ya. Rilekskan kalian mulai dari otot-otot wajah. Rilekskan. Rileks, kalau tegang-tegang, jangan tegang. Dirilekskan mulai dari otot wajah, bahu tahu kanan, bahu kiri, lengan atas, pergelangan, jari-jari, semuanya dirilekskan. Sekarang luruskan lengan di atas paha. Di atas paha ya, tahu di atas paha. Nah, kita tarik nafas dan pejamkan mata. Oke.
Tarik nafas dan pejamkan mata. Sadari nafas keluar, keluarkan perlahan-lahan. Sadari nafas keluar, rasakan udara masuk, keluarkan perlahan-lahan. Bernafas melalui hidung, matanya terpejamkan, biar rileks terpejam, jangan melihat siapapun, pejamkan mata. 3, 4, buang nafas perlahan-lahan, tarik nafas lagi, buang nafas perlahan-lahan, pelan-pelan, tarik nafas lagi, sekali lagi, keluarkan secara perlahan-lahan. Sekarang masih tetap bernafas ya. Sekarang hadirkan dalam pikiran Anda apa yang sampean rasakan saat ini, apa yang sampean rasakan dan apa yang terjadi saat ini. Tetap bernafas seperti biasa, bernafas dengan rileks. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah kalian cukup berusaha untuk hidup kalian? Masih tetap rileks, bernafas dengan rileks. Hadirkan dalam pikiran kalian, apakah kalian sudah bermanfaat untuk diri sendiri? Sekarang tarik nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan, dan tanamkan pada diri sampean semuanya bahwa sampean akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Buang nafas perlahan-lahan. Tarik nafas, aku ingin menjadi anak yang soleh soleha. Buang nafas kalian perlahan-lahan. Sekarang buka mata perlahan-lahan. Buka mata perlahan-lahan. Senyum pada diri sendiri. Senyum pada diri sendiri. Senyum semuanya. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Semoga rileks kita tadi itu bisa membantu saya untuk tidak tegang hari ini, ya. Hari ini kita belajarnya, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran apa hari ini? IPA. Oke ya, sudah lebih santai ya, lebih rileks ya. Boleh tegang. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Tadi kita sudah relaksasi, sekarang kita mulai siap untuk belajar. Sebelum belajar, saya tes ini semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Waduh, kok kelas 5 kok lemes gini deh. Nafasnya masih ada yang belum dibuang. Sudah semuanya? Jangan-jangan nanti ditahan di sini, makanya tidak semangat. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Tabung semangat. Allahu Akbar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeteksi benda-benda magnetis dan non magnetis. Nah, waktu kelas 4 dulu kita kan pernah
belajar tentang gaya. Ya, masih ingat? Bisa contohkan apa gaya apa, Cep? Gaya apa? Gaya otot pinter. Gaya pegas. Gaya gravitasi. Gaya magnet. Gaya gesek. Iya, salah satunya adalah gaya magnet. Ya, kalau dulu di kelas 4 kita bicara tentang gaya. Oh, gaya itu apa? Gaya itu macam-macamnya apa? Salah satunya adalah gaya magnet. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan berkenalan lebih dalam lagi tentang siapa itu magnet itu, bagaimana sifatnya, benda apa saja yang dapat yang termasuk benda magnet dan yang bukan termasuk benda magnet. Jadi kita hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang benda magnet. Kalau dulu kita belajar tentang gaya magnet, sekarang kita ke bendanya. Benda-benda apa saja yang termasuk benda magnet sama non magnet. Nah, kalau di rumah semuanya punya lemari es ya? Ada yang tidak punya? Punya? Tadi kalau apa sih bedanya kalau buka pintu lemari es sama buka pintu rumah? Kalau apa yang ada magnetnya? Pintu apa? Pintu lemari es. Kalau pintu rumah? Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Saya buka kulkasnya sama buka pintu rumah. Nah, bedanya apa? Bagaimana daun pintunya ini? Bedanya apa? Ada dinding-dindingnya. Iya, terus saya tahu itu ada magnetnya, ini tidak ada magnetnya. Dari apanya? Dari apanya? Dari tarikannya bagaimana, Mbak? Tarikannya? Ketika ditarik, kalau pintu kulkas ketika ditarik terus dilepaskan, apa yang terjadi? Langsung nutup sendiri, langsung nutup gini ya, langsung rapat. Kalau pintu rumah, dia ditarik, setelah itu dilepas. Nah, ini kalau pintunya masih baru langsung lodak nutup. Tapi yang kalau pintu lama, lama sekali ya. Nah, kenapa tadi kok yang satunya ini pintu kulkas langsung set? Yang pintu rumah kita pelan-pelan saja. Mengapa? Karena ada tarikan dari mana? Dari apa, Mas? Tadi dari magnet. Dari Mas Ibrahim. Kok ada ono magnetik di ini kulkas ini, makanya ketika ditutup serut langsung nutup. Itu ya. Nah, nih mengapa? Nah, sekarang Ustazah tanya, benda apa? Contoh apa? Benda yang kalau dibuka itu langsung nutup. Sama kayak kulkas. Apa? Benda apa? Contohnya benda yang prinsipnya sama kayak kulkas, ketika dibuka langsung cek nutup. Tetap tepak. Ada lagi? Ada lagi? Apa, Rek? Ada lagi? Tutup apa? Tutup tepak. Tadi coba saya bahasa kira sekarang dipraktekkan. Sambil berdiri nak, berdiri. Nah, dibuka langsung. Nah, itu sama dengan prinsipnya lemari es. Nah, anak-anak, sekarang kita akan, Ustazah sudah bagikan di meja kalian itu ada beberapa benda. Ya, kita akan melakukan percobaan tentang benda magnet sama yang bukan magnet. Saya bagikan itu ya, LKPD-nya masing-masing kelompok. Nanti anak-anak untuk membuat laporannya kalian bisa membuat infografis, peta konsep, atau membuat buklet ya. Membuat buklet, setiap kelompok berbeda-beda
Sekarang saya bagikan LKPD-nya tentang percobaan. Kita akan melakukan percobaan. Benda apa saja yang bisa kayak tadi, kayak kulkas tadi yang bisa ngukur sendiri, bisa tertarik sendiri. Kita adakan percobaan ya. Di situ di LKPD sampean semuanya ada petunjuknya, caranya. Silakan dibaca. Satu kelompok semuanya kerjasama ya. Sama ya, CC yang satunya. Oke, langkah yang pertama sekarang disiapkan dulu barangnya. Barangnya disiapkan, silakan disiapkan barangnya. Barang apa saja yang ada di situ? Sudah ya, sudah ada apa aja di situ? Ada kaca, ada peniti, terus? Nah, ini namanya jepitan kertas ya. Nah, terus ada lagi apa lagi? Jadi apa namanya? Paper clip. Clip loh. Ada lagi ini apa ini? Ada peniti. Apa bahasa Indonesia peniti? Peniti. Peniti. Ini nanti kalau nulis peniti. Itu ya. Terus lagi ada magnet. Saya belum bagikan ya magnetnya ya. Ya. Sekarang dibaca di buku di LKPD-nya silakan apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, lihat langkah percobaannya. Langkah percobaannya apa yang harus dilakukan di situ? Ya, ya, 1, 2, 3 dilakukan. Yang pertama, ayo dibaca semuanya ikut aktif dalam kelompoknya masing-masing. Nah, campurkan berarti. Sekarang campurkan berarti dicampurkan. Beras sama. Nah, dibuka. Ya. Iya, campurkan semuanya, campurkan. 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 Campurkan semuanya, campurkan semuanya. Dan di situ instruksinya kan campurkan beras. Berarti harus dicampurkan. Nah ini ya, ini ya, ini juga ya, dipotong kecil-kecil. Dimasukkan sini. Oke, potong kecil-kecil. Diaduk ya, diaduk. Kalau sudah, sisunya juga sini, masukkan sini. Ini dipakai ini aja, gak usah pakai. Nah. Ya, dicampur, diaduk sampai. Oke, diaduk. Diaduk semuanya diaduk. Sekarang lakukan sama kalian sudah. Mana yang bisa bergerak tanpa disentuh Ya, sudah ya. Sekarang kita bisa diangkut. Sekarang ini diangkut. Sudah? Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memisahkan benda ini tanpa menyentuhnya? Siapa?
Boleh dijawab sekarang sama dibuat peta konsepnya ya. Silakan diskusi sama temannya. Bisa ada kasih waktu ya 10 menit untuk menyelesaikannya dan tidak lama-lama. Iya, ada yang goyangkan atau cetak. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1. Kalau salah tulis dijadikan apa? Biasa. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pluto akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet. Contohnya adalah tisu, kacang, dan beras. Benda-benda yang bisa ditarik magnet adalah klip kertas, peniti, dan jarum. Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Iya, karena magnet bisa menarik benda besi. Cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya adalah menggunakan magnet, lalu mengambil benda magnetik. Kesimpulan tentang praktikum hari ini adalah magnet bisa menarik benda apapun yang terbuat dari besi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan angkat tangan. Sudah plastik. Ya. Menurut saya benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau plastik. Plastik, teman-teman yang lainnya. Mas Eza, bagaimana benda yang tidak dapat ditarik magnet salah satu? Yang lainnya adalah selain plastik. Apa Pak? Kerikil. Apa lagi? Batu. Oke, terima kasih. Lagi yang mau menambahkan? Apa lagi? Selain ini apa aja? Si. Contohnya apa? Contoh bendanya. Pagar, apa lagi? Paku. Sepakat teman-teman yang lainnya? Sepakat teman-teman yang lainnya? Sepakat. Oke, keras, sepakat. Apa lagi tadi diulangi lagi? Benda yang dapat ditarik magnet. Pagar. Paku, terus. Obeng, terus. Apa bendanya? Terus. Jadi benda yang dapat ditarik magnet itu benda yang apa? Benda yang apa? Yang terbuat dari apa? Benda yang terbuat dari logam. Berarti benda yang terbuat dari logam termasuk benda magnetis apa non magnetis? Magnetis. Kalau tadi tisu, beras, kacang hijau tadi termasuk benda apa? Magnetis apa non magnetis? Pinter. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Aura. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Aura. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Menjepit kertas, peniti. Sampai itu. Sebutkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau benda non magnetis. Tisu, beras, dan kacang. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya menggunakan magnet? Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet menggunakan alat kamu? Ya, karena besi terbuat dari logam. Yang terakhir kesimpulannya. Apa kesimpulanmu tentang praktikum hari ini?
Magnet adalah benda yang bisa menarik benda logam. Terima kasih untuk hasilnya dari kelompok Jupiter. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok Jupiter. Tepuk tangan buat kelompok Jupiter. Silakan. Go. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan percobaan tentang benda yang dapat ditarik magnet sama benda yang dapat ditarik magnet. Sekarang Ustazah ulangi lagi, Mbak Fatimah. Yes. Sekarang tadi sudah percobaan ya, sudah diskusi juga, sudah bikin buklet juga. Sekarang Ustazah tanya, bisa nyebutkan contoh benda-benda lain selain yang tadi yang buat percobaan yang dapat ditarik oleh magnet? Dua saja. Apa? Jarum sama gagang pintu. Oke. Jarum sama gagang pintu. Jarum sama gagang pintu itu terbuat dari apa, teman-teman? Dari logam. Jadi apa yang dimaksud dengan magnet? Apa magnet itu? Tadi kan yang bisa ditarik magnet itu ada jarum, ada apa? Gagang pintu, ada klip kertas, ada paper clip, ada penjepit kertas, ada apa tadi, peniti, itu ya. Jadi apa itu magnet? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Apa itu magnet? Apa Mas Ezan? Apa itu magnet? Ayo, angkat tangan dulu. Apa itu? Oh ya, pintar. Apa? Benda yang bisa menarik besi. Benda yang bisa menarik besi. Oke, ada lagi yang mau berpendapat tadi, Mbak Aura? Magnet adalah benda logam yang dapat menarik benda yang magnetik. Benda logam yang dapat menarik benda yang mengandung magnetik. Baca kira tadi. Nah, benda yang dapat menarik logam. Jadi kalau kita simpulkan jawabannya Mbak Zakira, Mas Yoga sama jawabannya Mbak Aura, apa berarti? Magnet adalah benda yang Bisa menarik besi. dapat menarik Besi. benda yang terbuat dari besi. Itu termasuk apa? Selain besi, baja juga bisa ya. Apa benda yang dapat menarik logam, benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, benda yang ada ini dibagi menjadi dua. Benda apa saja? Magnetik sama non magnetik. Mas Edi, kalau non magnetik apa nak? Contohnya, buat saja. Plastik. Yang tadi buat percobaan tadi apa? Kertas, pintar. Plastik sama kertas, oke ya? Plastik sama kertas. Oke. Apa lagi ya tadi? Berarti apa lagi tadi? Kacang. Ada lagi apa? Oke. Tadi jari ini masih berapa? Ada kerikil, ada apa lagi? Wah, itu juga nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, jadi anak-anak sekarang Ustazah ulangi lagi ya, tadi belajar tentang apa? Magnet. Nah sekarang Ustazah tanya sekarang, tantangannya apa sih belajar ini tadi? Sama dapat tantangan apa hari ini? Apa? Mencari benda yang dapat ditarik magnet sama tidak. Ada lagi tantangannya. Cuma merasa kesulitan apa ya bagian yang sulit ini tadi ya? Yang bagian yang sulit apa tadi ini belajar ini? Ada kesulitan tadi? Melakukan percobaan ada kesulitan atau enggak? Tidak. Apakah sampean belajar apa hari ini? Dapat pelajaran apa hari ini? Mas Akil yang jawab. Belajar apa hari ini berarti sekarang? Itu sifat-sifat magnet. Sifat magnet. Ada lagi, wah aku tadi ternyata belajar kayak gini ya. Sekarang Mbak Hana,
yang menjawab apa sih tadi belajar apa sih ini? Belajar tentang magnet, benda magnet. Oke, pintar ya. Nah, anak-anak, nanti di akhir ini Ustazah akan bagikan soal evaluasi. Ini ada 5 soal. Nanti dikerjakannya sendiri-sendiri, nggak boleh dinyontek atau nggak boleh melirik temannya ya. Kerjakan sendiri-sendiri, individu. Cuma 5 nomor saja, pilihan ganda. Oke ya? Sudah dikumpulkan semuanya ya? Siapa yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Segera sudah selesai semuanya? Sudah, pinter. Nah sekarang karena waktunya sudah habis, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang listrik yang disebabkan oleh magnet. Jadi magnet yang mempengaruhi daya listrik ya. Kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Itu ya. Nah, jangan lupa tetap belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dimanapun kalian berada. Banyak membaca, banyak melihat, dan banyak bertanya. Terima kasih. Ustazah akhiri pelajaran IPA kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa kabar dulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah semua ya untuk MBK-nya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini semangat guys ya. Semangat selalu, semangat. Meskipun siang hari bisa saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, monggo. Kemarin kita saya kemarin mewakili sendiri untuk supervisi kelas dengan Ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk supervisi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian observasi, dan keduanya sudah saya lakukan. Nah, sekarang kita untuk pasca observasi ini saya mengajak ngobrol ringan ya, misalnya ngobrol santai ini yang jangan berat, nanti beratnya di tubuh juga. Oke, misalnya kita di sini saya didampingi oleh Bapak dan Bapak saya, Bapak ya, jawaban saya Kandilatu. Kan sudah dikasih tadi, dua tadi. Oh, iya, Ada oke. dilanjut pasti. Di sini ya, berkenaan setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Ustazah kita, menurut saya di sini akan melaksanakan pasca observasi misalnya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ustazah. Terus, Ribon, bagaimana untuk perasaannya saat melakukan pembelajaran kemarin? Saat pelaksanaan sih memang ya ada takutnya nanti tujuan pembelajarannya tidak sampai. Begitu ya. ya. Cuman ya alhamdulillah kemarin lancar pembelajarannya, nanti anak-anak juga enjoy belajarnya juga. Insya Allah tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan anak-anak. Ini ada evaluasi yang habis pembelajaran kemarin saya lihat dari nilai yang anak, nilai evaluasinya juga alhamdulillah sudah kebanyakan di atas dari harapan. Ada beberapa yang harus lagi diberi masukan lagi untuk pembelajaran kemarin. Ya, alhamdulillah berawal dari deg-degan, kemudian ujian belajar terlaksana, terus menjadi lega. Iya, saya ya, Alhamdulillah ya. Makanya karena senangnya juga karena hari kemarin kan kita ngobrol-ngobrol dengan juga ngasih masukan. Saya jadi belajar banyak tentang pembelajaran. Saya itu harus apa yang diperbaiki bagaimana. Itu yang saya ya alhamdulillah saya dapat masukan banyak dan terus saya juga bisa sharing tentang pembelajaran diferensiasi sama saya Santi ya, yang menurut saya yang alhamdulillah dapat ilmu baru dari observasi kemarin. Menurut Ustazah sejauh mana keberhasilan maksudnya
aktivitas apa yang menurut saya sudah masuk di situ. Untuk aktivitasnya kemarin kan eksperimen ya, saya bilang kesehatan eksperimen ini sudah berjalan dengan baik. Anak-anak antusias menyaksikan dan memang anak-anak itu ya kebanyakan anak yang gaya belajar jadi ketika melakukan eksperimen mereka sangat antusias sekali. Ketika mereka mempresentasikan hasil eksperimennya berupa bikin mannequin, bikin buklet, itu mereka bisa menawarkan kreativitas idenya apa yang mau disampaikan. Itu yang keberhasilan di pembelajaran yang menurut saya. Iya, yang mohon maaf Iya. saya terlalu pede. Kadang-kadang ada lagi kita sudah nampak di situ. Nampak juga ini kalau menurut saya gotong royong di dalam satu kelompok. Jadi mereka itu mungkin juga anak-anak yang sudah di kelas 5 ya, jadi mereka sudah tahu saya bagian apa, mereka bagian apa, bagian apa. Dan kita selalu mengkondisikan anak-anak ketika ada yang satu kelompok dia mendominasi itu, jadi saya juga mengharapkan mereka bahwa ini harus bekerja kelompok, jadi mereka harus bisa bekerja kelompok, berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi saling menghargai seperti itu. Jadi orang misalnya seperti fasilitator di situ tentunya sangat bagus sekali, biasa sekali. Kemudian untuk pastinya ada yang sudah berhasil, ada yang tidak. Ya, untuk ada pengembangan bisa ada yang ingin dikembangkan ini di dalam pembelajaran kemarin, apakah sudah berhasil, apa masih belum? Ribon misalnya. Kalau menurut saya kemarin yang area pengembangan saya itu saya rencanakan itu pasti begitu kritis dengan eksperimen itu, terus karena mereka bekerjanya secara kelompok yang pasti pengembangannya di situ jiwa gotong royong, kolaborasi dengan teman, terus tanggung jawab juga, tanggung jawab ketika dia berada dalam kelompok, tanggung jawab juga ketika dia mengerjakan tugas individu di situ. Jadi ya ketika hal lebih kritis, gotong royong sama mandiri. Dan memang keberhasilannya memang tidak sepenuhnya anak itu dia aktif, dan memang beberapa yang dia tidak aktif lagi saja seperti itu. Itu jadi satu kendala, ya, jadi kendala. Jadi memang mungkin saya memilihkan kelompoknya ini ada satu atau dua anak yang memang sangat mendominasi. Jadi ya ini kan karakter anaknya yang anaknya pendiam, karena temannya terlalu di atasnya aktifnya atau yang jadi dia merasa seperti itu. Mungkin pembagian kelompok nanti kedepannya kan saya berpikir lagi agar satu kelompok itu mungkin benar-benar heterogen yang seimbang seperti itu. Terus bagaimana dengan saya kemarin melihat yang diskusi. Ya, diskusi ini menurut jenengan apakah di metode diskusi ini anak ini sudah berhasil apa belum? Nah, ini kalau metode diskusi ini anak-anak ini masih perlu dilatih misalnya. Jadi ketika mereka membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depannya, yang lainnya masih ada yang tidak memperhatikan, sebenarnya mereka perlu dilatih untuk diskusi yang secara global di dalam satu kelas. Tapi untuk diskusi kelompok ini alhamdulillah bisa. Jadi ketika mereka menggambar, misalkan gambar magnetnya itu menurut saya seperti ini, ada temannya tapi itu ada yang keluar, ada yang masuk, jadi jangan dulu, ini kan seperti yang mereka bertukar pikiran. Memang kalau dalam skala besar mereka masih harus dilatih lagi untuk diskusi dengan skala besar. Terus kemudian untuk kepercayaan diri siswa sadar, baik dalam diskusi maupun presentasi atau di dalam saat Anda melakukan tanya jawab dengan siswa, untuk kepercayaan diri siswa bagaimana? Ini kebetulan dari kelas saya itu, anak saya itu overpercaya diri. Mereka itu nggak tahu mau benar atau salah, pokoknya ketika saya bertanya pasti dia jawab. Dan mereka kan antusiasnya saya seperti itu. Jadi tidak ada yang malu ketika harus ke depan, misalkan harus pegang mic, alhamdulillah untuk kepercayaan dirinya mereka bisa, meskipun anak itu pendiam, tapi ketika ayo saya akan dikasih ini kok dia bisa ngomong. Nah, memang suaranya memang nggak bisa semuanya, tapi dia mau untuk mengungkapkan.
Memang kelasnya agak sepi sebenarnya karena saya lihat kemarin gitu. Sepi kan? Agak sepi gitu. Kemudian bagaimana untuk ini Ustazah, saat bereksperimen kemarin kan jadi kan juga menurut saya sudah bagus sekali, terutama dalam memfasilitasi siswa dalam praktikum. Bagaimana? Apakah jenengan itu bisa berkeliling tiap kelompok untuk mendatangi satu persatu siswa gitu? Ya memang idealnya kan gitu ya. Iya. Cuma memang kelas saya ini kebetulan memang ukurannya ya agak mini kan ya, gurunya nih ukurannya jumbo, jadi pergerakannya ini yang memang terbatas. Jadi pergerakannya, apalagi kalau kelas saya di kelompok itu memang anak-anak pergerakannya berjalan kelompok. Memang untuk kendalanya, salah satu kendalanya di sini yang saya rasakan untuk masalah ruangan yang kurang representatif, harus aktif luar biasa seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita barengi dengan pembelajaran yang menyenangkan sama anak itu terkendala itu sama biasa. Iya. Biasa saudara kita. Jadi memang baik walaupun ruangan terbatas itu bukan sebuah kendala kita untuk bagaimana pembelajarannya aktif ya. Kita mengelola anak-anak yang benar sekali sana. Terus dari apa yang disampaikan Ibu kita tadi, ada kekurangan tadi, bagaimana rencana tidak lanjut penjaringan, terutama ini yang keberhasilan ada yang aktif dan tidak aktif di sana. Iya. Untuk yang mungkin untuk ke aktif sama tidak aktifnya mungkin dari pengaruh juga dari karakter gaya belajarnya misalnya untuk saya seperti itu. Memang kalau anaknya visual terus kita paksa untuk bergerak ataupun memang makanya dia cenderung untuk diam terus itu saya coba untuk belajar lebih lagi untuk bagaimana mempraktekkan yang dimiliki kasih masukan kemarin, belajar yang terdiferensiasi baik kita proses, konten, sama praktik anak-anak lebih nyaman ketika dia melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya saya seperti itu sekali. Kemudian untuk pembagian kelompok juga gitu. Ya, pembagian kelompok yang lebih yang lebih seimbang antara anak yang tipikal, anak yang pendiam sama yang anak yang heboh itu memang harus plus lagi pembagiannya. Iya, biar tidak ada yang sangat-sangat mendominasi sekali. Dan ini memang jadi PR kita juga sama sekarang juga tugas pintar-pintar milih di dalam membantu sebuah kelompok itu supaya kelompok tersebut aktif gitu sebenarnya. Kemudian untuk yang tadi untuk yang memfasilitasi siswa tadi, artinya bagaimana itu ya membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu ya. Jadi kendala tadi yang semula jadi kendala tidak lagi menjadi sesuatu yang membatasi kita untuk lebih berekspresi. Apapun itu bukan sebuah kendala, gitu. Tapi bagaimana kita gitu ya, benar kayak gitu guys. Kalau dari apa yang kita sampaikan ke sana. Kemudian terus sudah bagus rencana tidak lanjut itu sudah bagus. Terus bagaimana untuk rencana aksinya, kapan bisa dilaksanakan untuk perubahan yang lebih baik, maksudnya rencana aksi dari kekurangan tadi, kalau dengan itu sebuah kekurangan, untuk rencana aksinya kapan bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya minggu depannya ini kan materi kita sudah materi kita berikutnya itu berupa energi listrik itu kan juga anak-anak kalau cuma kita berikan video kayaknya bagaimana nanti di pembelajaran yang mengenai listrik ini coba kan mereka juga akan bereksperimen dengan listrik itu, jadi dari situ saya akan mempraktekkan apa yang tadinya yang jadi masukan dari kemarin sama yang meminimalisir kekurangan-kekurangan tadi. Jadi insya Allah nanti akan saya perbaiki lagi untuk kegiatan intinya untuk kasih tetap bagaimana aktivitas anak-anak ini akan lebih mengena dalam belajar. Luar biasa, insya Allah ini nanti jadi aksi yang terbaik ya. Nah, setelah kita berbincang tadi terus dari awal ya akhir ini, mungkin apa yang dapat jadikan dapatkan dari percakapan ini? Percakapan di sini saya bisa tahu apa yang menjadi
kekurangan saya ketika saya melaksanakan penting dari belakang saya. Dan kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus melihat apa yang begitu membuat kita. Di sini saya bisa tahu kekurangan saya di sini, dan juga saya tidak terbuka nanti sesuatu yang kurang dari saya harus saya perbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Aku luar biasa Us. Jadi kita belajar dari sebuah kekurangan gitu. Memang kalau menurut saya nih, memang manusia sebagai tidak ada kandungan otak ya. Tak ada kandungan apa tak. Jadi semua yang kekurangan, tapi bagaimana kita memperbaikinya. Benar sekali. Nah, ini saya tunggu praktik baik dari Ustazah Ita ini sebagai guru kelas 5, juga komuter belajar juga. Jadi saya harus belajar banyak dari beliau. Semangat terus ya. Terima kasih Ustazah Ita, senang sekali bisa berbincang dengan panjenengan di pasca observasi ini. Ini juga memberikan masukan kepada saya bahwa kita harus belajar dari sebuah kekurangan untuk menggapai sesuatu yang terbaik, sesuatu yang positif buat kita semua. Saya tunggu praktek baiknya Ustazah Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.